Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Angelika Susanto. Aku adalah mahasiswi jurusan Film dan Televisi di Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi yang diampu oleh Mr. Irwan Sarbeni. Dalam video ini, aku akan menjelaskan dua kategori riset beserta dua contohnya dalam film dokumenter. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu dong apa itu riset. Riset menurut definisi aku adalah proses pencarian atau pengkajian ulang untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang relevan dengan kurun waktu itu. Riset itu adalah saat kita menemukan sesuatu atau menguji sesuatu, intinya seperti itu. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata riset dikategorisasikan sebagai dua jenis. Yang pertama adalah basic research atau penelitian dasar adalah penelitian di mana kita menemukan sesuatu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Sedangkan applied research adalah penelitian di mana kita mengkaji ulang suatu fakta atau data yang sudah ada dan membuatnya lebih relevan. Nah, sekarang aku akan mengulas film dokumenter yang bisa dikategorisasikan sebagai basic research dan applied research. Nah, film pertama yang ingin aku ulas adalah film dokumenter yang berjudul Cyber Hell: Exposing Internet Horror. Film ini menjelaskan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan, di mana para wanita yang kebanyakan masih remaja dijadikan budak yang harus membuat foto atau video pornografi untuk diperjualbelikan di media sosial yang bernama Telegram. Telegram adalah media sosial yang terkenal dengan fiturnya yang tidak akan memberikan data-data para penggunanya kepada pihak ketiga. Jadi Telegram adalah tempat di mana para polisi atau pihak-pihak berwenang lainnya tidak bisa menginvestigasi apabila ada kejahatan yang dilakukan di Telegram ini. Kronologi dari kasus kejahatan seksual ini adalah pertama, si pelaku menghubungi korban melalui Twitter dan biasanya memulai percakapan dengan, "Hey, ada yang menyebarluaskan foto-fotomu di link ini." Apabila korban mengklik link itu, maka semua data-data informasi yang ia simpan di HP-nya akan dibajak dan masuk ke server si pelaku. Kemudian saat si pelaku sudah mendapatkan informasi-informasi sensitif dan penting tentang si korban ini, si pelaku mengancam si korban untuk melakukan apa yang diinginkan pelaku dan mengancam akan menyebarluaskan informasi-informasi penting milik korban kepada umum atau bahkan keluarga-keluarganya. Korban yang informasi-informasi tentang dirinya disandra oleh si pelaku tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi budak dan berharap informasi-informasi tentang dirinya tidak disebarluaskan. Dipatuhi atau tidak, informasi korban tetap akan diperjualbelikan di ruang obrolan yang bernama ruang obrolan nomor N. Jadi di ruang obrolan yang terdapat di Telegram. Film dokumenter ini menemukan suatu sisi di Korea Selatan yang kita tidak tahu sebelumnya. Maka film dokumenter ini dikategorisasikan sebagai basic research atau penelitian dasar. Nah, kemudian aku akan mengulas film nomor 2 yang berjudul The Social Dilemma. The Social Dilemma adalah film yang mengungkapkan sisi-sisi negatif dari sosial media seperti algoritme, personalifikasi yang membuat para penggunanya ketagihan. Dalam film ini, para mantan pekerja di perusahaan media sosial tertentu seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bahkan Pinterest datang dan diwawancarai oleh sutradara dan dimintai informasi tentang bagaimana sosial media bisa menjadi adiksi atau kecanduan. Mereka kemudian mengatakan bahwa sosial media bukan lagi suatu wadah yang bisa mewadahi ekspresi-ekspresi kita, lalu digunakan untuk saling berkomunikasi atau digunakan untuk kampanye-kampanye yang membuat kita menjadi lebih aware terhadap lingkungan di sekitar kita. Tapi sekarang sosial media adalah alat kapitalisasi di mana data-data kita sebagai pengguna akan diperjualbelikan kepada pihak-pihak komersial agar produk-produk tertentu terjual kepada kita. Jadi ternyata selama ini
Sosial media yang kita gunakan itu dilengkapi dengan algoritma yang akan mencatat dan merekam sentuhan-sentuhan kita, dan kemudian menjual datanya kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa atau produk tertentu yang mungkin kita sukai, kemudian ditampilkan di timeline kita. Nah, hal itu menjadi suatu fenomena kapitalisme yang tidak diinginkan oleh para mantan pekerja ini. Maka dari itu, film dokumenter ini termasuk riset applied research karena seperti yang kita tahu, awalnya sosial media memiliki banyak benefits, lebih banyak manfaatnya daripada kerugian yang ditimbulkan olehnya. Tapi sekarang kita dirugikan oleh sosial media itu karena kita menghabiskan terlalu banyak waktu, kemudian data kita dijual kepada pihak-pihak yang membayar si media sosial itu. Sekian pembahasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam video ini.